Shalom, shalom Pak. Shalom, Luar suara biasa. saya terdengar dengan baik kah? Ya, luar Luar biasa. biasa, Pak. Terdengar Pak. Oke. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih tentu kepada Tuhan yang telah memberi saya kesempatan untuk sharing di teman-teman FGB MFI Chapter Tomang ya. Thank you untuk Pak Beni sudah kontak saya, kasih kesempatan ini. Terima kasih untuk rekan-rekan semua, saya akhirnya berkenalan dengan Chapter Tomang. Saya nggak asing dengan FGB, karena banyak sekali teman-teman saya yang bergerak juga di pergerakan FGB MFI, dan jadi saya nggak asing. Terima kasih sekali lagi. Saya bukan pendeta yang menggembalakan jemaat, tapi saya lebih ada di pelayanan misi. Saya aktif di misi kebangsaan. Saya founder dari Gerakan Isra Indonesia Sejahtera, yang fokus kepada pendidikan juga, fokus kepada pergerakan Indonesia Timur. Saya juga aktif dalam pergerakan memberdayakan para pemimpin, baik di marketplace, pemimpin bisnis, maupun pemimpin-pemimpin gereja Tuhan. Sudah 25 tahun saya mengerjakan pemberdayaan kepemimpinan. Saya juga aktif sebagai penasihat di gerakan sosial Yayasan Tangan Pengharapan. Mungkin Bapak Ibu, Bapak-bapak semua kenal Henny Kristianus yang wirawiri di medsos dan di YouTube. Anak rohani saya yang menggerakkan Yayasan Tangan Pengharapan. Ada banyak movement-movement lain seperti fokus saya ada di juga bagaimana orang-orang Indonesia di luar Indonesia tetap fokus kepada beban untuk berkarya bagi Indonesia. Jadi saya ada pelayanan untuk overseas juga, terutama di Asia Timur, di Taiwan, di Hong Kong, di Korea Selatan, dan beberapa negara Asia Timur. Saya senang sekali untuk ngurus Indonesia, baik di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia. Sumbangsi saya sekecil apapun, saya ingin melihat negeri yang kita cintai ini sungguh-sungguh masuk kepada kemuliaan demi kemuliaan, from glory to glory. Saya senang sekali untuk ada di kalangan para pengusaha juga. Saya founder dari gerakan Fire Beast Movement, yaitu gerakan pengusaha muda yang kami bidik usia 30-40 tahun untuk menyiapkan regenerasi pengusaha Kristen masa depan. Sekarang saya masih aktif di sana, yaitu Fire Beast Movement, gerakan pengusaha muda. Nah, oleh karena itu kalau kumpul sama pengusaha begini ya hati saya banget gitu. Saya berdoa supaya pergerakan untuk chapter Tomang FGB ini terus maju, terus meningkat, dan mengalami lawatan dan punya karya bagi kotanya dan bangsanya. Itu saja kata pembuka dari saya. Saya tinggal di kota Brebes dengan satu istri tentu, dan selama pandemi, sebelum pandemi biasanya saya ke sana kemari di rumah cuma 1 bulan, kira-kira di rumah cuma seminggu. 3 minggu saya pasti melakukan pekerjaan misi, baik di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia. Jadi selama pandemi ini banyak di rumah saja, tapi saya bersyukur network-network seperti ini, seperti pagi hari ini justru berkembang di masa pandemi. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, karena meskipun saya terkarantina tubuh saya, tapi pikiran, hati, misi tidak boleh terkarantina. Dari rumah saya saja, saya tetap bisa berkarya dan melakukan semua. Do my best untuk pekerjaan Bapa kita dan perluasan kerajaan Allah. Gitu ya. Nah, hari ini saya dikasih tema mengenai mindset katanya bulan ini. Jadi waktu Pak Benny bilang soal mindset, oke, saya akan langsung menuju kepada mindset terpenting dari kekristenan. Karena itu terpenting, kalau kita tidak breakthrough, kita nggak ngalami terobosan dari yang terpenting, maka yang lain-lainnya bisa keliru. 2 Korintus 13 berkata, tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih.
Tinggal ketiga hal ini. Jangan dibuka dulu PowerPoint-nya, nanti saja. Tunggu instruksi saya. Jadi Alkitab bilang tinggal ketiga hal ini. Itu artinya esensi dari kekristenan, bapak-bapak semua, itu ya inti atau sari dari kekristenan, ya tiga itu. Karena Paulus sebagai rasul pintar, didikan kampusnya Gamaliel yang terkemuka di Yerusalem, dengan terkenal kepiawaian dia menguasai Taurat, orang pinter, sampai punya pasukan agama, si Rasul Paulus ini. Dia nangkepin orang-orang Kristen dan pemimpin Kristen pada masa itu, dia punya otoritas yang hebat, pintar banget. Penulis 2/3 surat-surat perjanjian baru yang nulis Rasul Paulus. Nah, orang yang pinter ini, yang penuh hikmat ini, kemudian menyimpulkan bahwa menurut telaah dia berkelana dalam seluruh kebenaran, berpetualang dalam seluruh firman, dan dia merenung. Maka inti perenungannya adalah ini, tinggal ketiga hal ini, kata Paulus, iman, pengharapan, dan kasih. Jadi Kristen itu mestinya kuasai banget. Karena dari seluruh pengetahuan kita nantinya tinggal ketiga hal ini. Dari kekristenan sarinya itu iman, pengharapan, kasih. Dan justru di masa pandemi ini ada peningkatan pemahaman di seluruh dunia. Pendeta-pendeta, gereja Tuhan, Global Church mengalami peningkatan pewahyuan di masa sulit pandemi ini tentang apa itu harapan di tengah masa susah, apa itu iman di masa yang sulit ini, dan bagaimana kasih terus dilepaskan di masa sulit ini. Tapi Paulus berkata begini, tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Jadi sari dari semuanya itu iman, pengharapan, kasih, tapi lebih sari lagi, lebih inti lagi, lebih substansi lagi adalah kasih. Tinggal satu ini, kasih. Nah, kalau bulan ini katanya kita sedang mempelajari, chapter Tomang ini mempelajari mindset. Bagi saya, the first mindset. Mindset yang pertama mesti kita harus mengalami penerobosan, penjebolan di dalam pikiran dan hati kita adalah mindset yang terpenting, teresensi, kasih. Satu itu Anda keliru, saya pastikan Anda akan keliru dalam semua hal. Bahkan Tuhan ngomong, intinya adalah kasihi Allahmu dan kasihi sesamamu. Itu intinya. Bayangkan, Yesus ditanya apa sih gitu intinya? Ya kasih emang. Nah, hari ini saya mau kaitkan tema paradigma kasih ini, mindset kasih ini, saya mau kaitkan dengan kehidupan yang berkemenangan. Bukan saja kita akan mempelajari mindset soal kasih, tetapi ketahuilah bapak-bapak semua, bahwa mindset ini menentukan banget victorious living, kehidupan yang berkemenangan. Kalau ini mindset ini enggak kita pahami, maka susah kita memasuki hidup yang berkemenangan. Nah, saya ingin langsung masuk kepada ayat pembuka kita hari ini. Rahasia besar ini, tapi saya mau buka dengan 1 Korintus 15 ayat 57 dulu, Pak Heri yang menolong saya pagi hari ini. Nah, itu ayat awal pembuka saya. 1 Korintus 15 ayat 57. Dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah ya sudah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai segitu dulu pembacaan firman. Dikatakan kemenangan telah diberikan. Kemenangan bukan akan diberikan. Alkitab berkata kemenangan itu soal telah diberikan.
Kristen itu bukan kepercayaan untuk memperjuangkan kemenangan. Bagaimana mungkin kita memperjuangkan kemenangan kalau Yesus telah memberikan kemenangan? Problem kekristenan bukan tidak bisa memperjuangkan kemenangan, tapi lebih cenderung nggak bisa mempertahankan kemenangan. Alkitab bilang kemenangan telah diberikan bagi kita. Nah, Bapak-bapak semua, faktanya, mungkin Anda bertanya, kok saya kalah terus Pak Wing? Kok kemenangan itu kok tidak nyata, kok tidak termanifestasi, kok tidak teralami kemenangan itu? Nah, sebenarnya kemenangan itu sudah diberikan Yesus dan ada dalam dirimu, saudara-saudara. Hanya kita nggak tahu bagaimana cara mengaktifkan kemenangan itu. Saya punya iPad nih, ini iPad saya. Saya kasih iPad ini ke Pak Beni. Saya kasih ke Pak Beni. Nah, kalau iPad ini pindah tangan, misalnya ini. Kalau iPad ini pindah tangan ke tangan Pak Beni, ya jadi iPad ini karena saya kasih, ini milik beliau. Tetapi percuma saja kalau Pak Beni nggak tahu passwordnya, kata kuncinya masuk ke iPad saya ini. Karena saya telah kasih password ke iPad ini. Jadi saya bisa kasih iPad, kalau saya nggak bisa kasih password, saya double password. Wah, yang percuma punya iPad tapi nggak bisa gunain, paling lihat layar depan saja. Nggak bisa masuk, lirik-lirik khotbah saya nggak bisa. Karena terkunci. Seperti itu kemenangan. Sudah dalam dirimu. iPad ini udah di tangan Pak Beni, tapi nggak bisa teraktivasi gara-gara tidak tahu kunci masuk kemenangan itu. Nah, Bapak-bapak semua, sebenarnya kemenangan itu sudah diberikan, tapi kuncinya tegas, jelas, disebutkan dalam Roma pasal 8 ayat 37. Tolong Pak Eri. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, kita selalu kalau lagi pimpin pujian atau khotbah, kita selalu bilang, kita lebih dari pemenang. Yang dicuplik cuman kalimat itu tuh, kita orang yang lebih dari pemenang. Tapi kita lupa bagaimana bekerjanya kemenangan itu. Bagaimana kemenangan itu bukan cuman konsep, tapi teraktifkan dalam diri kita. Kemenangan itu kita alami. Nah, rahasia ayat ini ada di kalimat setelah koma. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, koma, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi rahasia kemenangan kita itu lebih dari pemenang itu kita menang oleh karena apa? Oleh Tuhan yang telah mengasihi kita. Jadi ini passwordnya. Ini cara masuk kehidupan kemenangan, victorious living. Yang menarik adalah tidak dikatakan kita lebih dari orang-orang pemenang karena kasih kita kepada Allah. Tidak. Menang itu bukan soal kasihmu kepada Tuhan, Bapak-bapak semua. No. Yang pertama-tama, kamu menang karena kasih Tuhanmu kepadamu, bukan kasihmu kepada Tuhanmu. Wah, kita nggak menang ya, kita kurang mengasihi Tuhan nih. Wah, supaya menang lebih lagi mengasihi. Malah Anda sering gagal, bukan? Karena yang pertama-tama bukan kasihmu. Yang pertama-tama kasih Tuhanmu. Jadi pemenang, lebih dari pemenang itu oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bukan oleh kita yang mengasihi Dia. Enggak. Pertama-tama Dia yang mengasihi Anda. Nah, saya mau cerita ada satu ilustrasi di Alkitab, di mana ada seorang
jenderal tempur namanya Yosafat. Dalam keadaan gentar, dia tahu Israel saat itu, pasukan Israel, bapak-bapak semua, sedang dikepung oleh 3 kelompok musuh, yaitu bangsa Amon. Di sisi lain datang juga bangsa Moab. Di sebelah yang lain mengepung mereka itu orang-orang pegunungan Seir, gerombolan begundal yang mengepung mereka. Jadi Israel dalam kondisi tertekan dan sulit karena dikepung 3 kelompok musuh sekaligus di waktu yang sama. Seperti kita di saat pandemi, dikepung masalah duit, masalah keluarga, masalah bisnis, ngepung kita semua. Belum ditambah masalah pelayanan, kita terkepung seakan-akan seperti situasi Yosafat. Kemudian ada satu nabi yang datang di tengah-tengah Yosafat dan orang Israel pada waktu itu. Nabi ini menyampaikan jangan takut. Nabi ini memberi peneguhan bahwa Tuhan berperang. Tuhan sendiri yang berperang. Kamu cuman lihat saja, kata si nabi ini. Nabi berkata, kamu cuman lihat aja, nanti Tuhan yang berperang. Jadi kamu akan turun ke medan perang, ya, tapi Tuhanlah yang sesungguhnya berperang. Wah, luar biasa peneguhan ini. Dibawalah kekuatan kepada bangsa Israel dan Yosafat. Dan yang luar biasa, kemudian Yosafat berunding dengan rakyat untuk mengeksekusi kemenangan itu. Dan mereka menemukan strategi yang aneh untuk berperang melawan 3 kelompok musuh itu. Bolehkah dibuka ayat berikutnya, 2 Tawarikh 20 ayat 20, ya, 2 Tawarikh 20 ayat 17, dikatakan di situ jelas, dalam peperangan ini, kata si nabi, tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, lihatlah, lihat aja, lihat. Kemenangan udah dikerjakan Yesus di Kalvari, ya. Kita tidak usah memperjuangkan kemenangan, sudah dikasih dari Kalvari. Lihatlah, lihat aja bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Benar kan? Tadi di ayat yang Paulus tulis, Tuhan yang memberikan kemenangan. Kemenangan bukan hasil keringatmu, bapak-bapak semua. Itu Tuhan yang berikan. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Berikutnya. Dibuka halaman berikutnya. Wow, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Loh, perang itu ya Kopassusnya di depan toh. Lah ini kok malah di depan dipilih orang nyanyi-nyanyi. Ya, apa enggak musuh bingung ini. Ini strategi perang paling aneh sepanjang masa. Di mana mau perang dikepung musuh malah membangun tim praise and worship. Di depan orang bersenjata. Jadi yang bawa panah, bawa pedang, tombak malah di belakang. Yang di depan tuh bukan Kopassus, pasukan khusus, enggak. Yang di depan malah tim tarian dan pujian, tim musik. Aduh, luar biasa. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow. Nyanyiannya, lihat tuh isi nyanyiannya. Isi nyanyiannya. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya apa? Yang selama-lamanya yang mereka nyanyikan sebelum bertempur apa? Kasih setianya. Mereka enggak menyanyikan kasih mereka kepada Tuhan. Enggak. Kemenangan yang udah diberikan oleh Tuhan kepada Yosafat dan orang Israel. Kemenangan itu disambut dengan nyanyian kasihnya Tuhan yang dinyanyikan. Yang dinyanyikan bukan kasih kita kepada Tuhan, tapi kasih Tuhan kepada kita. Lagu-lagu Kristen masih terlalu banyak hanya nyanyikan kasih kita kepada Tuhan. Enggak apa-apa, itu enggak salah. Tapi yang pertama-tama dinyanyikan itu bukan kasihmu kepada Tuhan, tapi kasih Tuhanmu kepadamu.
Inilah kita selalu berfokus jadi kekasih kita. Banyak terpleset di Taurat kehidupan kita. Coba lihat ayat berikutnya. Wah, begitu mereka nyanyi muji Tuhan dengan tadi itu, nyanyian tentang kasih setia Tuhan. Tuhan beraksi, saudara-saudara. Tuhan turun tangan. Ayat berikutnya menjelaskan, dibuat Tuhanlah penghadangan. Itu 3 bangsa itu, akhirnya saling tempur karepe dhewe. Itu saling mukul sendiri. Jadi Amon dan Moab tiba-tiba menengok ke orang pegunungan Seir. Mereka Amon dan Moab menyerang orang Seir. Terus mereka kemudian membunuh orang-orang Seir habis. Dan yang luar biasa, setelah orang Seir habis, itu orang bangsa Amon dan bangsa Moab bunuh-bunuhan sendiri. Luar biasa. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun menjarah barang-barang mereka. Jadi waktu Yosafat dan pasukan Israel tiba di medan juang, udah mati semua. Mereka tidak ngelempar satu tombak pun, mereka tidak mengayunkan satu pedang pun, mereka tidak melontarkan anak panah satu pun. Tuhan yang berperang. Aduh, mungkin orang Israel bilang, aduh ayo niat perang nggak sih ini? Kok pada tiduran kalian? Udah mati semua. Nggak ada yang hidup saat mereka tiba di medan perang. Udah terbunuh semua musuhnya. Wow, mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga yang mereka rampas tuh lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Lihat tuh, 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Bukan hanya menang, cuan. Pengusaha seneng nih kalau kayak gini nih, menjarah 3 hari nggak selesai-selesai. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya mereka menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Nah, saudara-saudara, kunci kemenangan itu bukan soal mereka punya tim praise and worship, bukan karena mereka nyanyi. No. Kunci kemenangan mereka bukan karena mereka punya aktivitas menyanyi, tidak. Kunci kemenangan mereka itu isi nyanyiannya. Yang mereka nyanyikan bukan kasih mereka kepada Allah. Yang pertama-tama mereka nyanyikan kasih Allah kepada mereka. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau ini kuat sekali kesadaran akan kasih Allah kepadamu, kau akan mengalami banyak kemenangan. Agama itu cuma mengajarkan dari angle kasih kita, kasih umat kepada Allahnya. Itu agama. Tekanannya ada di situ. Padahal, karena kasih Allah kepada kitalah, maka kita bisa mengasihi Allah. Betul tidak? Dulu waktu kau belum bertobat, saudara-saudara, kau nggak bisa mengasihi Tuhan, bukan? Kau mengasihi dirimu sendiri seperti Pak Max tadi, menghancurkan diri, mengasihi diri, punya mimpi sendiri, susah mengasihi Tuhan. Tapi tiba-tiba Yesus Kristus melawatmu, Yesus datang dalam hidupmu dan menunjukkan kasih-Nya, menceritakan karya salibnya. Itu seperti aku tuh 40 tahun lalu, pas tahun ini 40 tahun lalu aku menerima Yesus sebagai Tuhan. 6 bulan, kira-kira 6 bulan setelah aku bertobat, aku udah jadi penginjil. 40 tahun lalu aku udah berkhotbah. Tapi tahu nggak, kasihku yang menggebu 40 tahun ini, sejak 40 tahun lalu sampai hari ini, kasihku yang menggebu kepada Tuhan itu karena Tuhan mengasihi aku lebih dulu. Jadi aku nggak bisa mengasihi Tuhan kalau Tuhan nggak memberdayakan aku dengan kasih-Nya. Saudara-saudara, Anda tidak perlu risau dengan kasihmu kepada Allah. Nggak perlu risau. Udah, kasihmu kepada Allah itu hasil dari kau hidup memahami kasih Allah kepadamu. Makanya Witness Lee berkata, Kristen yang paling banyak gagal dan kalah terus, Witness Lee berkata, itu Kristen model jenis Kristen tekad.
Aku mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Aku mengasihi, aku mau memberi, aku mau melayani lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Waduh, makin dipus kasihmu sendiri, kau malah makin gagal. Paulus berkata, aku pengen yang baik, tapi yang jahat malah datang padaku. Kristen tekad. Bertekad baik, baik. Tapi kalau landasanmu, hidup kekristenanmu, di atas tekadmu, kau akan gagal mengasihi Tuhan. Serius. Hati-hati. Hanya berlandaskan tekadmu saja. Seharusnya, kalau kita pun punya tekad mengasihi Tuhan dengan hebat, itu karena pertama-tama Tuhan mengasihi saya dulu. Seperti tadi, sekarang ini saya sedang melayani chapter Tomang, FGB. Saya mengasihimu. Oleh karena itu saya setuju pelayanan ini ada. Saya terima pelayanan ini, saudaraan dari Pak Beni. Karena saya mengasihi Anda. Saya mengasihi FGB. Ya, tapi tahu nggak? Tadi pagi, sebelum saya berkhotbah pagi ini, saya merasakan kasih Tuhan dulu, kenyangkan saya. Saya bisa mengasihi orang lain karena Tuhan telah menyadarkan dengan kasihnya kepada saya. Karena itu kalau hari ini saya bisa mengasihi orang lain, oh ya, karena lebih dulu Tuhan mengasihi saya. Nah, saudara-saudara semua, lihatlah Petrus. Petrus itu murid Yesus yang paling punya tekad, semangat, berapi-api. Oh, sering ngumbar semangatnya. Suatu ketika Petrus dengan semangat, gaya banget dia. Dia berkata, Tuhan Yesus, ini waktu Tuhan Yesus mau ditangkap nih. Tuhan, aku bersedia masuk penjara. Dan mati bersama-sama dengan kau Yesus. Oh, gaya. Tekad. Waduh. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Oh, gaya. Sombong banget nih. Seakan-akan dia saja yang mengasihi Yesus. Dia berkata, murid-murid lain tergoncang, aku tidak. Tapi lihat tekad-tekad kayak gini nih. Sok-sokan mengasihi Tuhan kayak begini nih. Apa yang terjadi? Berakhir dengan pengkhianatan Petrus terhadap Yesus. Ya, akhirnya pengkhianatan. Nah, saya mau kita membahas kasih yang versi lama. Ya, kasih yang versi lama. Ini kasih versi lama itu kasih sebelum Yesus dengan karya Kalvarinya. Nah, oke. Mari kita lihat Matius 22. Ini paradigma mindset kasih yang penting pagi hari ini saya letakkan. Nah, lihatlah, suatu ketika ada orang-orang Farisi. Lihat, dengar. Yang datang ini orang Farisi. Oke, yang datang orang Farisi. Dikatakan, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus, tolong ada suara bocor ya. Oke, thank you. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, ingat, yang datang pada Yesus di momen ini adalah ahli Taurat, bukan murid Yesus. Bertanya untuk mencobai dia, mencobai lagi. Oke. Nah, si ahli Taurat yang mencobai Yesus ini menanyakan apa sih? Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ingat, pertanyaannya konteks dalam hukum Taurat. Kalau baca Alkitab itu jangan sembarangan. Lihat konteksnya. Ini pertanyaannya, hukum mana yang terutama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Nah ini jawaban mau ditanya Taurat, nantang-nantang. Yesus tuh jagonya Taurat. Ditanya Taurat, balas Taurat dong. Makanya Yesus cuplik Taurat. Ini Taurat. Kasihlah Tuhan Allahmu. Oh, gaya-gaya lu sok bisa mengasihi Tuhan. Nih gua kasih standar mengasihi Tuhan. Oh, kalau kita tuh gaya-gaya mengasihi Tuhan, dikasih standar mengasihi Tuhan. Oh, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bisa nggak? Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu. Tuh rasain gitu kira-kira. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua masih dalam Taurat. Yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oh, sanggup nggak? Ayo. Orang-orang ahli Taurat ini sangat mengasihi diri sendiri, tapi nggak mengasihi orang lain. Ayo, tapi kasih samamu seperti dirimu sendiri.
ditutup sama Yesus kayak begini nih. Tuh, yang saya tulis huruf merah itu. Pada kedua hukum inilah, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, saudara-saudara. Ini bukan perjanjian baru. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama ini yang Yesus utarakan kepada ahli Taurat, ini bagian dari Taurat. Gitu. Jadi hati-hati kalau membaca Alkitab. Kalau dari Taurat memang kasih Tuhanmu, no segenap hatimu, no segenap jiwamu, no segenap. Nah, itu perjanjian lama. Nah, terus Anda bertanya, loh Pak Wing memangnya kapan? Ini kan Yesus kan ngomongnya di kitab Matius ini kan? Berarti perjanjian baru dong. Saudara-saudara, apakah kalau ada di kitab Matius, kemudian itu berarti era dari perjanjian baru dimulai? Tidak. Ukurannya bukan kanonisasi Alkitabnya. Ukurannya adalah perjanjian baru sudah atau belum, itu ukurannya di Lukas 22 ayat 20. Inilah resmi perjanjian baru dimulai. Kapan perjanjian baru dimulai? Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Lihat yang saya tulis merah. Oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi bapak-bapak semua, awal perjanjian baru itu bukan Matius pasal 1 eranya. Kalau kanonisasi Alkitabnya, iya, dimulai Matius 1. Tetapi era zaman perjanjian baru, betul, itu dimulai dari kapan? Darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi sebelum darah Yesus tertumpah, itu belum dimulai era perjanjian baru secara resmi. Harus darah tertumpah. Makanya kalau baca Alkitab tuh dilihat. Ini teks dan konteksnya sebelum salib atau sesudah salib. Beda. Tadi kasih sebelum salib bilang, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap. Iya benar, enggak apa-apa, itu lama, yang lama. Tapi begitu selesai salib, definisi kasih berubah. Mari lihat 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah mindset. Alkitab berkata 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Nah, definisi bukan? Inilah kasih itu. Nah, rasain loh. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, saudara-saudara. Apa saya nambah-nambahin? Jelas bukan? Bukan kita. Ini harus jadi awalan kita mengabdi pada Yesus. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan era perjanjian barunya lihat tuh. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Waktu Yesus datang berkorban naik Kalvari, itu darah tercurah, definisi kasih berubah. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Makanya Kristen perjanjian baru tuh nggak bisa menang. Kalau nggak berpijak pada kasih Allahnya dulu, bukan kasih kitanya dulu. Nah, oke. Kalaupun Anda mengasihi, itu memang Anda harus mengasihi, tapi dasar pijaknya apa? Lihat solid ground kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Berikutnya Pak Heri. Nah ini. Kita mengasihi. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Kita memang harus mengasihi. Bapak-bapak semua harus. Mengasihi itu harus. Tapi lihat. Kita kalaupun mengasihi, itu bukan karena kita punya kasih pertama-tama. Enggak. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita.
Makanya orang-orang yang tidak dijamah kasih Allah, pasti gagal mengasihi Allah. Kalau Anda pertama-tama nggak dilawat Allah, Anda gagal dipakai untuk melayani orang lain. Saya tuh biasakan kalau keluar kamar mau melayani orang, saya selalu membangun kesadaran saya bahwa Allah sungguh mengasihi saya. Karena Alkitab berkata dalam Lukas pasal 7, kalau engkau diampuni dan dikasihi, maka engkau lebih banyak mengampuni dan lebih banyak mengasihi. Kegagalan Anda mengasihi karena Anda tidak sadar Anda dikasihi. Semakin Anda sadar Anda bajingan, Anda rusak, Anda jahat, dan Tuhan mengasihimu, mengampunimu, maka engkau semakin kasihmu semakin diberdayakan untuk mengasihi orang lain. Ya ampun, aku aja yang bajingan dan jahat ini dikasih Allah ya. Kenapa aku tidak mengasihi tetanggaku yang bajingan juga? Nah, kasihmu diberdayakan oleh kasih Allahmu. Pertama-tama bukan soal kamu dulu. Nah, terus ada yang menyanggah saya mungkin. Weh, Pak Wing, yang mengalahkan dunia ini, kemenangan kita ini bukan karena kasih kita dong, karena iman kita. Waduh, coba ayatnya, mungkin Anda pakai ayat ini nih. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Wah, mungkin Anda sanggah nih pelajaran pagi hari ini. Oh, Pak Wing, bukan kasih kita kunci kemenangan, iman kita dong Pak Wing, itu ada ayatnya. Nah, kalau baca ayat jangan sepotong-sepotong kan. Makanya benar, rahasia kemenangan kita adalah iman kita. Tapi iman kita tuh aktif karena apa? Iman kita kuat karena apa? Buka ayat berikutnya, Galatia 5 ayat 6. Nah, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Benar iman mengalahkan dunia, tapi iman tuh enggak aktif kalau enggak bekerja oleh kasih. Jika kita tidak yakin Tuhan mengasihi kita, bagaimana Anda beriman sama pemberian Tuhan? Bapak-bapak semua punya anak di rumah toh, yang masih kecil. Coba kalau kau tidak sayang sama anakmu, dan anakmu merasa bahwa kau tidak menyayangi dia, apa anakmu yakin bahwa papanya akan memberikan apapun? Papa jahat, masa papa kasih saya ya, wong papa jahat. Tuh. Iman anak kita terhadap pemberian kita nggak jalan, karena anak kita nggak yakin apakah Anda mengasihi dia. Ya kan? Tiba-tiba anakmu ada di meja makan, terus lagi merenung anakmu. Apakah nanti malam papa masih kasih saya makan? Oh, jadi ragu soal pemberian Anda. Anakmu merenung, apakah papa tahun depan masih mau sekolahkan saya ya? Nah ini kan anak-anak yang nggak yakin bahwa papinya sayang dia. Kalau papi sayang ya anak sekolah, anak makan. Apakah papa ajak saya nonton bioskop ya? Lo kok ragu? Kenapa? Karena anak tidak yakin kau mengasihi dia. Tapi kalau anakmu yakin kau mengasihi dia, imannya aktif. Saya minta, pasti papa beri. Saya berharap, pasti papa nyatakan pengharapan saya. Nah, itu tuh. Makanya orang Kristen yang nggak ngalami kasih Allah, imannya susah aktif. Karena dia akan curiga sama Tuhan. Tuhan ini mau nolong saya nggak ya? Wong saya bajingan kayak begini. Tuh. Bahkan Tuhan mengasihi semua bajingan loh. Alkitab berkata, Tuhan mengasihi kita saat kita masih berdosa. Roma pasal 5. Tuhan mengasihi kita bukan saat kamu, belum. Tuhan mengasihi kita pada saat bukan kita sudah jadi suci. No. Emangnya kasih Tuhan kepadamu saat kau suci? Tidak. Roma pasal 5 berkata, Tuhan mengasihimu kapan? Saat kamu masih berdosa. Kata Rasul Paulus, lu masih berdosa aja Tuhan mengasihimu? Apalagi sekarang kau tidak jadi orang Kristen. Apapun sekarang kegagalanmu dan dosamu, dengarkan saya. Tuhan mengasihimu. Oh ya? Anda tahu nggak? Tadi siapa yang nulis? Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Yang nulis ayat itu siapa? Inilah kasih itu, yang ngasih definisi siapa?
Ya Yohanes. Kan ayatnya 1 Yohanes 4 ayat 10. Masa yang nulis Petrus? 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu yang memberikan definisi kasih perjanjian baru. Itu Yohanes. Nah, siapa Yohanes yang memberi definisi kasih ini? Yohanes ini luar biasa sekali. Di dalam kitab Injil Yohanes, si penulisnya namanya Yohanes ini menyebutkan bahwa dia, Yohanes, itu murid yang paling dikasihinya. Bayangkan, si Yohanes, penulis kitab Yohanes adalah Yohanes. Nulis tentang dirinya sendiri, bahwa saya murid yang paling dikasihnya. Kok GR ya? Kok nggak sungkan ya? Kalau Cornelius Wing paling dikasih Tuhan, yang ngomong Pak Beni, wajar. Tapi kalau Cornelius Wing dikasih Tuhan, yang ngomong siapa? Cornelius Wing sendiri. Itu kegeeran. Tetapi kenyataannya, ya hanya satu murid Yesus yang berani bilang, saya paling dikasih Tuhan. Waduh, dia tulis 5 kali. Wow, yang komen bukan murid yang lain. Yang komen dirinya sendiri. Ini namanya GR suci. Dan Anda harus melakukan seperti Yohanes. Dia menerapkan kasih Allah bagi dirinya. Nggak peduli orang ngomong apa. Nggak peduli. Nggak peduli semua orang FGB ngomong apa tentang kasih Tuhan kepadamu. Yang pasti kau berani berkata kayak Yohanes. Bahwa dia murid yang paling dikasihnya. Emang Yohanes nggak punya kelemahan? Punya. Banyak orang bilang Yohanes itu murid yang manja. Nggak peduli apapun komentar orang soal Yohanes. Yohanes tulis murid yang paling dikasihnya. Bagaimana dia tahu Yesus mengasihi dia? Nah, itulah yang namanya mempersonalisasikan kasih bagi diri kita. Saya juga gitu, Bapak-bapak. Saya nggak peduli orang ngomong apa, pokoknya Cornelius Wing, murid yang paling dikasih Tuhan. Itu namanya menerapkan kasih Allah bagi dirimu sendiri. Itu namanya mempersonalisasi kasih buatmu. Akibatnya apa? Itu ditulis 5 kali loh. Murid yang paling dikasihnya, murid yang paling dikasihnya, murid yang paling dikasihnya. Ditulis 5 kali loh. Saran saya, setelah khotbah ini selesai, nanti Anda ngomong sama banyak orang, saya yang paling dikasih Yesus. Itu bukan sombong. Itu keyakinan besar. Tuhan memang mengasihi saya. Apapun keadaan saya, apapun kelemahan dan kegagalan saya, Tuhan mengasihi saya. Gara-gara kasih yang GR itu, tahu nggak? Di bawah kayu salib, waktu Yesus tersalib, yang di bawah kayu salib nungguin Yesus sampai mati, hanya satu murid. Siapa? Petrus, yang semangat itu nggak ada di tempat. Alkitab berkata, semua murid Yesus melarikan diri, kata Alkitab. Yang nungguin Yesus di kayu salib, dari 12 murid, cuman Yohanes. Yang ngotot-ngotot, aku mengasihi Tuhan, aku rela mati di penjara, aku... Petrus berkhianat. Sementara Yohanes yang merasakan terus kasih Allah. Aku murid yang paling dikasih Tuhan. Dia pertama-tama berpijak bukan kasihnya, tapi kasih Tuhan kepadanya. Apa yang terjadi? Yang tersisa di bawah kayu salib cuman Yohanes. Nah, kemenangan Kristen itu ada karena kita memahami betapa besar kasih Yesus bagi kita. Makanya ayo perbanyaklah nyanyi lagu-lagu yang menceritakan kasih Allah kepadamu. Jangan lagumu 90% tentang lagu kasihmu kepada Allahmu saja. Informasi buat saudara. Tahu nggak Yohanes Yohanes penulis kitab Injil Yohanes. Ini satu dari murid Yesus yang matinya paling terakhir. Matinya satu-satunya murid Yesus yang paling dikasih, dia percaya paling dikasih. Yang ngomong bukan Yesus loh. Murid yang paling dikasihnya, yang ngomong bukan Yesus. Murid yang paling dikasihnya, yang ngomong bukan Petrus. Bukan. Tapi dia sendiri meyakini. Mempersonalisasikan kasih Allah buat dirinya. Siapa murid Yesus yang matinya paling akhir? Yohanes di usia 90-an tahun. Mau panjang umur? Mengalami kasih Allah bagi dirimu setiap hari. Nah,
Saya sedang di kantor saya sekarang ini, di rumah saya, dan saya sedang menghadapi hamparan rumput luas di depan kantor saya ini. Nah, bayangkan sekarang di depan Anda itu ada hamparan rumput yang sekarang di Brebes ini lagi panas, lagi kena sinar matahari. Nah, bayangkan bahwa setiap rumput, helai rumput ini semua kena pancaran sinar matahari. Oke? Semua kena sinar matahari. Nah, lalu bawalah kaca pembesar, terus fokuskan kaca pembesar pada satu helai rumput. Saya pernah mencoba itu. Apa yang terjadi kalau kaca pembesarnya fokus kepada satu batang rumput? Tunggulah 1 menit, 2 menit, puff! Rumput yang tepat menerima sinar matahari yang terfokus, maka rumput itu terbakar. Anehnya, tidak semua hamparan rumput terbakar. Yang terbakar hanya yang menerima sinar fokus. Jadi apakah semua rumput kena sinar matahari? Apakah semua orang Kristen dikasih Allah? Tapi yang terbakar itu yang menerima fokus, mempersonalisasi kasih, menerapkan kasih Allah bagi dirinya secara kuat. Wow. Anda mau tidak hanya dikasih Tuhan dengan biasa saja, tapi terbakar. Oh, teman-teman Kristen semua dikasih Tuhan sih. Tapi yang terbakar kayak Yohanes, ya, yang memfokuskan kasih Allah kepada dirinya. Titik fokusnya dirinya. Wow, sekarang kita belajar sisi lain. Modus operandi setan apa sih? Menggagalkan kemenangan Kristen. Kalau tadi dari sisi Tuhan, sekarang dari sisi setan. Setan itu menyerang kita, menghancurkan kemenangan yang telah kita terima. Caranya bagaimana caranya? Bagaimana setan menyerang Yesus, itu akan sama setan menyerang kita. Makanya pelajarilah bagaimana setan mencoba menyerang Yesus. Nah, hal sama, itu caranya setan serang tubuhnya Yesus kita-kita. Oke? Nah, mari kita lihat ada satu hal yang peristiwa di mana Yesus dibaptis. Nah, di sini terkandung ada satu pewahyuan di sana. Coba lihat di screen, saya sudah kasih Matius 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapa berkenan kepada Yesus bukan karena Yesus mengasihi Bapa, tidak. Alkitab menyebutkan Bapa berkenan kepada Yesus itu bukan karena kasihnya Yesus kepada Bapa. Yang pertama-tama loh, inilah anakku yang kukasihi, bukan inilah anakku yang telah mengasihi aku. Tidak. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, Anda itu berkenan bukan karena kasihmu kepada Allah yang pertama-tama. Yang pertama-tama, kau berkenan karena kasih Allah kepadamu. Kalau kita mencoba berkenan dengan kekuatan kita, mana kita berkenan? 5 menit dari sekarang kita bisa pikirannya cabul. Masa berkenan? Kita licik soal keuangan. Kita nggak bagus soal bisnis. Gimana? Kita ini sering nggak berkenan sebenarnya. Memang Anda nggak bisa mengusahakan perkenananmu sendiri. Kau berkenan karena Allah memang berkenan kepadamu karena Dia mengasihimu. Wow. Nah, setelah kisah ini Yesus dibaptis, dia membawa kekuatan. Apa kekuatan yang memberdayakan kita? Kasih Allah. Yesus sebelum bertempur lawan setan, dia diberdayakan oleh kasih Allah. Dengan kasih Bapaknya itu, dia pergi ke padang gurun. Dan kemudian dia bertempur melawan setan. Dia dicobai setan saat puasa 40 hari. Tapi dia sudah membawa bekal. Bekalnya apa? Kasih Bapaknya. Asik. Kemudian setan menyerang dia. Nah, serangan setan itu ada 2 strategi setan. Pertama, menggulingkan posisi Yesus sebagai anak Allah. Coba lihat ayatnya. Nah, ini bentuk serangan pertama setan. Jika engkau anak Allah.
Kurang ajar setan ini. Meragukan posisinya Yesus sebagai anak Allah. Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Wih, dia serang yang kedua. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Setan tuh selalu nambahin jika sama Anda. Yo, kalau kamu benar-benar disayangi Tuhan, ayo coba lihat hidupmu. Masa kayak gitu disayangi Tuhan? Jika itu kan belum pasti. Jika Pak Beni disayangi Yesus, loh kok jika? Yesus sudah sayang Pak Beni, jangan kasih jika sama Pak Tony Yesaya. Ya jelas, udah Yesus itu mencintaimu Pak. Nggak usah didiskusikan. Apa Tuhan mencintai Pak Wing? Nama saya Pak Tony Yesaya, saya mau datang kepada Pak Pendeta karena saya ragu jika Tuhan mengasihi saya. Apa Tuhan mengasihi saya? Lu kok jika? Enggak, Tuhan udah mengasihi kita. Setan tuh kurang ajar, kasih kita keraguan. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita anak Allah? Apalagi pas kita berdosa. Wah, pas kita berdosa, setan tuh datang menyapa kita. Kayak gitu kok anak Allah. Jatuh lagi toh? Ya. Anak Allah kok kayak gitu. Jika kamu anak Allah, kamu suci. Jika kamu anak Allah, kamu kasih jika aja kita langsung tewas, ya kan? Yang kedua, bentuk serangan setan kedua yang kurang ajar adalah, lihat, Yesus tadi mendengar Bapaknya dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Yesus itu anak Bapa yang dikasih. Coba lihat, di serangan setan ini, ada yang dikasih nggak? Kata-kata dikasih hilang kan? Jika engkau anak Allah, setan pinter tuh, yang dikasihnya dihilangin. Harusnya kan, jika engkau anak Allah yang dikasih Allah. Ya, enggak ada yang dikasihnya. Enggak ada. Kurang ajar enggak? Itu bentuk serangan setan kedua adalah membuat ragu. Posisimu apakah anak Allah? Yang kedua, apakah kamu benar-benar dikasih? Dihilangkan semua. Bapak-bapak semua yang saya hormati, tahukah nama Daud? Nama Daud David yang ngalahin Goliat. Itu David. Itu namanya artinya beloved, yang dikasihi. Keren nggak? Nanti kalau punya anak, kasihkan nama anakmu David. David itu yang dikasihi, bukan yang mengasihi. Daud tuh menang itu pertama-tama bukan karena dia mengasihi Tuhan, dia sadar dikasihi Tuhan. Bayangkan, Daud itu kalau ketemu teman-temannya ya, dia dipanggil, hei yang dikasihi sini. Nah, gitu tuh. Hei yang dikasihi, hei yang dikasihi. Lama-lama dia yakin banget dia dikasihi, bukan? Karena berulang-ulang jadi pewahyuan. Makanya Daud jadi pembunuh raksasa. Anda mau jadi pembunuh raksasa atas utangmu? Hah? Atas kehidupan pribadimu? Pembunuh raksasa itu dari mana? Dari yang dikasihi. Maka Daud bisa merobohkan Goliat. Apapun raksasamu, beristirahatlah dalam pewahyuan bahwa Anda dikasihi Tuhan. Anda mau lihat tokoh lain, coba buka ayatnya. Ini Daniel di Alkitab. Oh, siapa yang tidak kenal Daniel? Daniel tuh singa aja nggak doyan. Luar biasa. Singa aja nggak mau makan Daniel. Coba tuh lihat. Itu malaikat datang pada Daniel untuk ngomong gini. Sebab Daniel, engkau sangat dikasih. For thou art greatly beloved. Nggak cuma sekali. Di Daniel pasal 10 dikatakan, Daniel, engkau orang yang dikasih. A man greatly beloved. Wow. Malaikat aja sampai tahu Daniel itu dikasih. Bukan Daniel mengasihi. Asik. Wow. Inilah peperangan rohani kita. Anda pikir peperangan rohani itu setan kemudian bawa apa gitu, jotos Anda secara fisik gitu? Peperangan rohani kita lawan setan tuh begini loh. Setan tuh menyerangmu dengan membuat kau ragu apakah kau anak Allah dan apakah engkau dikasihi. Oke? Kasih Allah tuh mengenergize kemenangan kita. Kasih Allah tuh mengenergize kita untuk kita berkemenangan. Kasih Allah tuh mengenergize kasih kita. Pewahyuan kita anak Allah mendatangkan hal yang hebat luar biasa. Saudara, renungkan kasihnya, jangan renungkan penghukumannya. Ayo lihat, kita sudah mau tiba pada akhirnya. Roma 8 ayat 1. Ini loh, Kristen harus tahu ini. Sorry, satu halaman lagi. Kristen harus tahu ini. Nah, kalau setan lagi datang, lo anak Allah kok kayak gitu. Jika kamu anak Allah, kamu tuh, lihat, kasih jika. Dia ingat-ingatin kita tentang dosa-dosa kita tiap hari.
Lihat, kalau setan ngingetin dosamu dan ngingetin kamu akan dihukum Tuhan karena dosamu, bacain dia. Ajak setan saat teduh sama-sama. Suruh baca Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Enggak akan. Dalam Yesus itu enggak ada penghukuman. Tuhan menemplak dosamu, iya. Tuhan Roh Kudus menegurmu, iya. Tapi enggak menghukummu. Karena perjanjian baru enggak ada lagi Tuhan menghukummu. Enggak ada. Ini ayat terakhir yang lebih canggih ini. Betapa Tuhan itu mengasihimu. Tuh. Ini ayat terakhir kita. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali tidak akan. Coba, kalau Anda lagi berdosa, halo bapak-bapak semua, kalau Anda lagi berdosa, baca ayat ini, terus ayat ini bunyinya berubah nggak? Ini lagi dosa nih, terus baca ayat ini. Karena Allah telah berfirman, sekali ini aku membiarkanmu, karena engkau lagi dosa. Apa ayat ini tiba-tiba ganti? Sekali ini aku meninggalkanmu, karena engkau brengsek, gitu? Nggak akan. Aku baca ayat ini masih berdosa pun, saat aku gagal pun, ayat ini tak baca bunyinya sama. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa? Dengar bapak-bapak, kalimat penting ini. Artinya ayat ini adalah hadirat Allah yang mengasihimu itu konstan. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Artinya hadiratnya konstan. Bukan kalau kau jatuh dosa, wah Tuhan lagi musuhan sama aku nih. Kalau kau lagi gagal, Tuhan jauh dari aku nih. No, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Tahukah? Ini yang terakhir. Ayat ini ditulis dalam tensisnya bahasa Inggris, itu ditulis dalam bentuk double negatif. Jadi ayat ini kalau dibaca harusnya jadinya begini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Ya, sekalipun tidak. Double negatif. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Sekalipun nggak akan. Supaya kau yakin dia tidak akan meninggalkanmu. Nah, kalau kau merasakan Tuhan kayak jenis gini, Tuhanmu, bagaimana engkau bisa kalah? Engkau menang. Imanmu muncul. Engkau berani berharap, engkau berani berminta sama Tuhan, karena memang Tuhan mengasihimu. Wow. Aneh kalau hari ini firman ini tidak memerdekakanmu, aneh. Sekarang kau tahu, sekarang God is love. Allah adalah kasih, itu kayak apa? Saya selesai, tapi saya senang sekali melayani Anda, dan ini mestinya menjadi titik picu yang memacu Anda menjadi Kristen berkemenangan. Hei, kemenangan sudah di tanganmu. Hanya rahasia kemenangan yang sering kita tidak tahu. Pertama-tama, bukan soal kasihmu, tapi kasih Allah kepadamu. Setiap hari, PR dari saya, sebelum saya akhiri, PR dari saya, nanti setelah ini, tolong di Google, kumpulkan semua ayat-ayat Alkitab soal kasih Allah kepadamu. Kumpulkan. Itu akan ada ratusan kasih Allah kepadamu. Kumpulkan semua, terus renungkan 2-3 minggu ke depan. Oke? Ayat-ayat itu kumpulkan, sampai pagi dibaca, siang baca. Wah, ayatnya banyak tuh. Pokoknya soal kasih Allah kepadamu, kumpulkan. 3 minggu, 2 minggu, kumpulkan. Baca pagi, siang, malam. Saya janji, Anda akan mengalami penjebolan dalam hatimu. Dan kau akan rasakan kasih Tuhan luar biasa. Dan sejak itu, kau bukan hanya bermimpi menang, tapi kau ternyata memang menang. Tuhan mengasihimu. God bless you all. Ya, luar biasa.